Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada latihan B dan juga pada latihan yang E. Pada line 1 yaitu class note. Ini adalah instruksi untuk membuat sebuah kelas yang akan digunakan untuk merepresentasikan setiap bagian dari pohon. Kita beri nama kelas ini sebagai note. Pada line kedua, ini adalah langkah awal ketika kita membuat sebuah note, bagian dari pohon. Saat kita membuat note baru, kita memberikan nilai atau key ke note tersebut. Contohnya, jika kita membuat note dengan nilai 1, maka key akan menjadi 1. Pada line ketiga, self.left sama dengan none. Setiap note memiliki anak kiri yang pada awalnya kita belum menentukan anak kiri dari note ini. Jadi kita set sebagai none atau kosong. Pada line keempat, self.right sama dengan none. Setiap note juga memiliki anak kanan. Pada awalnya, anak kanan dari note ini juga belum ditentukan. Jadi kita set sebagai none atau kosong. Pada line kelima, self.val sama dengan key. Ini adalah tempat kita menyimpan nilai atau key dari note ini. Misalnya, jika note ini mewakili angka 1, maka nilai val dari note ini akan menjadi 1. Pada line ke-7, ini menjelaskan bahwa fungsi print in order akan mencetak nilai note dalam binary tree secara in order dari anak paling kiri kemudian ke root dan anak kanan dari root. Pada line ke-8, definisi dari fungsi print in order yang menerima parameter root yaitu not root dari binary tree yang akan diproses secara in order. Pada line ke-9, ini adalah kondisi untuk mengecek apakah root tidak kosong. Jika tidak kosong, artinya ada node yang akan diproses. Pada line ke-11, ini adalah langkah rekursif pertama dalam pencarian in order. Fungsi ini akan dipanggil kembali untuk mencetak nilai node dari subtree kiri dari root. Pada line ke-13, setelah mencetak nilai dari subtree kiri dan sebelum mencetak nilai dari subtree kanan, nilai node dari root saat ini dicetak. Pada line ke-15, ini adalah langkah rekursif kedua dalam pencarian in order. Fungsi ini akan dipanggil kembali untuk mencetak nilai node dari subtree kanan dari root. Pada line ke-17, root sama dengan node 1. Membuat node root dengan nilai 1. Ini adalah titik awal dari binary tree yang kita bangun. Pada line ke-18, root.left sama dengan node 2. Membuat node anak kiri dari root dengan nilai 2. Pada line ke-19, root.right sama dengan node 3, membuat node anak kanan dari root dengan nilai 3. Pada line ke-20, root.left sama dengan node 4, membuat node anak kiri dari node 2 dengan nilai 4. Kemudian pada line ke-21, root sama dengan left.right sama dengan node 5, membuat node anak kanan dari node 2 dengan nilai 5. Pada line 23 merupakan perintah untuk mencetak pesan. Penelusuran in order dari binary tree adalah tanpa membuat baris baru untuk mencetak nilai-nilai dalam binary tree secara in order. Kemudian pada line 24, panggil fungsi print in order dengan parameter root yang akan memulai pencarian dan pencetakan nilai-nilai dalam binary tree secara in order. Pada line ke-1, ini adalah instruksi untuk membuat sebuah kelas yang akan digunakan untuk merepresentasikan setiap bagian dari pohon. Kita beri nama kelas ini sebagai node. Pada line kedua, ini adalah langkah awal ketika kita membuat sebuah node. Saat kita membuat node baru, kita memberikan nilai atau key ke node tersebut. Contohnya, jika kita membuat node dengan nilai 6, maka key akan menjadi 6. Pada line ketiga, setiap node memiliki anak kiri. Pada awalnya, kita belum menentukan anak kiri dari node ini. Jadi, kita set sebagai none atau kosong. Pada line keempat, setiap node juga memiliki anak kanan. Pada awalnya, anak kanan dari node ini juga belum ditentukan. Jadi, kita set sebagai none atau kosong. Pada line kelima, ini adalah tempat kita menyimpan nilai atau key dari node ini. Misalnya, jika node ini mewakili angka 6, maka nilai val dari node ini akan menjadi 6.
Pada line ke-8, definisi dari fungsi in order yang menerima parameter root, yaitu not root dari binary tree yang akan diproses secara in order. Pada line ke-9, ini adalah kondisi untuk mengecek apakah root tidak kosong. Jika tidak kosong, artinya ada node yang akan diproses. Pada line ke-10, ini adalah langkah rekursif pertama dalam pencarian in order. Fungsi ini akan dipanggil kembali untuk mencetak nilai node dari subtree kiri dari root. Pada line ke-11, setelah mencetak nilai dari subtree kiri dan sebelum mencetak nilai dari subtree kanan, nilai node dari root saat ini dicetak. Pada line ke-12, ini adalah langkah rekursif kedua dalam pencarian in order. Fungsi ini akan dipanggil kembali untuk mencetak nilai node dari subtree kanan dari root. Pada line ke-15, fungsi ini menerima dua parameter, yaitu root yang merupakan node root dari binary tree dan k yang merupakan nilai yang akan dimasukkan ke dalam pohon. Pada line ke-16, pengecekan untuk menentukan apakah tree tersebut kosong. Jika root adalah none, itu berarti tree tersebut saat ini tidak memiliki node sama sekali. Pada line ke-17, fungsi akan membuat node baru dengan nilai k dan mengembalikannya. Node baru ini akan menjadi akar dari tree. Pada line ke-18, jika root tidak kosong, artinya tree sudah memiliki struktur, maka fungsi akan melanjutkan proses penambahan node. Pada line ke-19, untuk pengecekan apakah nilai k sudah ada dalam tree, jika iya, maka tidak perlu dilakukan penambahan lagi. Pada line ke-20, fungsi akan mengembalikan root. Pada line 21, jika nilai k lebih besar dari nilai root, maka k akan ditambahkan ke kanan dari root. Proses ini dilakukan secara rekursif dengan memanggil fungsi insert lagi untuk subtree kanan. Pada line ke-23, jika nilai k lebih kecil dari nilai root, maka k akan ditambahkan ke kiri dari root. Proses ini juga dilakukan secara rekursif dengan memanggil fungsi insert lagi untuk subtree kanan. Pada line 23, jika nilai k lebih kecil dari nilai root, maka k akan ditambahkan ke kiri dari root. Proses ini dilakukan secara rekursif dengan memanggil fungsi insert untuk subtree kiri. Pada line ke-25, fungsi mengembalikan root setelah selesai melakukan penambahan k ke dalam tree. Pada line ke-27, membuat sebuah node baru dengan nilai 6 dan menetapkannya sebagai root dari binary search tree atau BST. Pada line 28, menampilkan teks BST ditelusuri secara in order. Di layar .n sama dengan petik 2 digunakan untuk menentukan bahwa setelah teks tersebut ditampilkan, output selanjutnya akan ditampilkan pada baris yang sama. Pada line ke-29, memanggil fungsi in order dengan parameter root. Fungsi ini digunakan untuk melakukan penelusuran atau traversal pada binary tree secara in order. Pada line ke-30, mencetak baris baru setelah proses penelusuran in order selesai. Pada line ke-32, yaitu memanggil fungsi insert untuk menambahkan node dengan nilai 4 ke dalam pohon BST yang sudah ada. Node 4 akan ditempatkan di sebelah kiri node 6 karena nilai 4 lebih kecil dari 6. Pada line ke-33, memanggil fungsi insert lagi untuk menambahkan node ke nilai 3 ke dalam pohon BST yang sudah memiliki node 4. Node 3 akan ditempatkan di sebelah kiri node 4 karena nilai 3 lebih kecil dari 4. Pada line ke-34, menampilkan teks BST ditelusuri setelah ditambah k
petik 2 di layar .n sama dengan petik 2 digunakan untuk menentukan bahwa setelah teks tersebut ditampilkan, output selanjutnya akan ditampilkan pada baris yang sama. Pada line 35, memanggil fungsi inOrder untuk melakukan penelusuran inOrder pada bahan BST setelah penambahan not 4 dan 3. Pada line ke-36, mencetak baris baru setelah proses penelusuran inOrder selesai. Pada line ke-38, yaitu memanggil fungsi insert untuk menambahkan not dengan nilai 9 ke dalam pohon BST yang sudah ada. Not 9 akan ditempatkan di sebelah kanan not 6 karena nilai 9 lebih besar dari 6. Pada line 39, memanggil fungsi insert untuk menambahkan not dengan nilai 8 ke dalam pohon BST yang sudah memiliki not 9 dan 6. Not 8 akan ditempatkan di sebelah kiri not 9 karena nilai 8 lebih kecil dari 9. Pada line ke-40, memanggil fungsi insert untuk menambahkan not dengan nilai 7 ke dalam pohon BST yang sudah memiliki not 9, 6, dan 8. Not 7 akan ditempatkan di sebelah kiri not 8 karena nilai 7 lebih kecil dari 8. Pada line ke-41, memanggil fungsi insert untuk menambahkan not dengan nilai 5 ke dalam pohon BST yang sudah memiliki not sebelumnya. Not 5 akan ditempatkan di sebelah kiri not 6 karena nilai 5 lebih kecil dari 6. Pada not 42, menampilkan teks BST ditelusuri setelah ditambahkan key, yaitu di layar .n sama dengan petik 2 digunakan untuk menentukan bahwa setelah teks tersebut ditampilkan, output selanjutnya akan ditampilkan pada baris yang sama. Pada line ke-43, memanggil fungsi inOrder untuk melakukan penelusuran inOrder pada pohon BST setelah penambahan not tersebut. Pada line ke-44, mencetak baris baru setelah proses penelusuran inOrder selesai. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.